Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadewa Saputra dengan NIM B04219031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan objek penelitian yaitu pada Masjid Agung Al-Mujahidin, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Iya, untuk yang pertama, mungkin kita perlu untuk mengetahui bagaimana profil masjid tersebut. Jadi, Masjid Agung Al-Mujahidin merupakan salah satu masjid yang besar di kawasan Pamulang, tepatnya pada Jalan Siliwangi nomor 3 Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Masjid ini didirikan pada tahun 1988 dengan luas tanah 1000 meter persegi dengan status tanah wakaf dengan luas bangunan 600 meter persegi dan dapat menampung jamaah sebesar 1000 jamaah. Ya, setelah mengetahui profil masjid, tentunya kita harus mengetahui apakah Masjid Agung Al-Mujahidin ini memiliki sertifikat tanah wakaf ataupun tidak. Ketika saya menanyakan kepada pengurus masjid, beliau menjawab, tentunya terdapat sertifikat tanah wakaf. Namun jika untuk mengetahui lebih dalam, seperti ada pada siapa sertifikat tersebut, lalu siapa yang menerima sertifikat tersebut, Ketua Dewan Pengurus Masjid tidak dapat memberitahukan hal tersebut. Lalu saya bertanya mengenai sertifikasi kompetensi nazir. Beliau juga menjawab, untuk saat ini masih belum ada sertifikasi untuk nazir karena pemilihan nazir masih berdasarkan faktor kepercayaan dari masyarakat, sekitar, dan ustadz ataupun kiai yang ada pada Masjid Al-Mujahidin. Ya, selanjutnya mengenai pemanfaatan dan pengelolaan. Untuk pemanfaatan sendiri, wakaf yang ada pada Masjid Agung Al-Mujahidin ini tidak hanya dimanfaatkan secara konsumtif, namun juga dimanfaatkan secara produktif agar menghasilkan peluang yang lebih besar, strategis, dan tentunya menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Lalu mengenai pengelolaan, wakaf produktif pada Masjid Agung Al-Mujahidin ini dibagi dua, dalam bagian kenaziran dan dalam bagian jasa dan usaha, seperti adanya sewa kantin, lalu parkiran, lalu ada BMT Al-Mujahidin, lalu ada KBIH Al-Mujahidin, sampai ada sarana pendidikan yakni SMP IT Al-Mujahidin. Jadi sangat bervariatif untuk mengenai pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf tersebut. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pengawasan dan pelaporan. Mengenai pengawasan sendiri, tentunya untuk mengawasi kinerja dari DKM, tentunya dilakukan oleh setiap jamaah. Namun jika melihat lebih dalam seperti mengenai pengawasan wakaf ataupun nazir, hal itu akan diawasi oleh ulama ataupun dewan pengawas serta dewan penasihat yang ada dalam susunan kepengurusan DKM Masjid Agung Al-Mujahidin. Lalu mengenai pelaporan, untuk pelaporan kepada publik, selain ada pada papan pengumuman, saya sendiri mengetahui ketika sholat Jumat, lebih tepatnya sebelum sholat Jumat, Ketua DKM membacakan
maklumat yang antara lain berisi laporan singkat keuangan, yaitu saldo awal, lalu penerimaan infak atau sedekah seminggu yang lalu, serta pengeluaran dan juga saldo akhir yang ada pada kas Bendahara Masjid Agung Al-Mujahidin. Melanjut pada poin selanjutnya, mengenai kelebihan dan kekurangan karena saya mengambil objek penelitian pada masjid, maka saya akan mencantumkan kelebihannya saja. Menurut pengurus masjid, selain letak yang strategis karena berada di pusat keramaian, masjid ini juga tidak hanya sekedar digunakan untuk ibadah, namun juga digunakan untuk kegiatan sosial lainnya. Utamanya, masjid ini juga memiliki sarana pendidikan untuk masyarakat sekitar. Sehingga masjid ini memiliki potensi untuk mengembangkan wakaf produktif, utamanya pada bidang ekonomi, melalui unit-unit usaha ataupun bisnis. Tempat di masjid ini juga dulunya bersebelahan dengan kantor Wali Kota Tangerang Selatan yang saat ini digunakan untuk tempat pelayanan umum bagi masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Ya, untuk pertanyaan terakhir mungkin saya menanyakan apakah ada suatu planning ke depannya, utamanya dalam pengelolaan wakaf. Beliau mengutarakan bahwasannya mengenai pengelolaan wakaf berharap bisa memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi kepada masyarakat sekitar yang saat ini belum dapat dirasakan secara optimal. Lalu beliau juga menyinggung masalah kompetensi nazir yang masih kurang profesional, dalam artian kurang memiliki kompetensi yang baik. Mungkin ke depannya mengenai perekrutan nazir bisa lebih sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam mengelola wakaf produktif, lalu juga peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf tunai. Dan di sini sebenarnya Badan Wakaf Indonesia juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan nazir bisa melalui kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Mungkin sebelum menutup presentasi, izinkan saya memberikan sedikit pantun. Yaitu, ada anak main ke kali sambil membawa kue setoples. Saya tutup presentasi ini. Sampai jumpa dan semoga sukses. Mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.